Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwafillah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Jawahir Adniyah Sara'atul Aturah Al-Qudaymiyah. Kemarin saya baca Qudaymiyah, namun yang tepat Qudaymiyah, Nazam Qawaid Fiqhiyah. Dan Turah Al-Qudaymiyah adalah manzumah dalam qawaid fiqhiyah karya Dr. Ali bin Ismail Al-Qudaymi. Sedangkan sarahnya adalah karya Dr. Labib Najib Abdullah Ghalib Al-Adni. Sekarang kita membahas tentang kaidah ihmalul kalam aula min ihmalihi. Qala al-Hafidz As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah taala, termasuk dalam kaidah ini kaidah at-ta'sis aula min at-ta'kid. Fa idza tara al-lafdhu bainahuma, jika satu kata itu berputar di antara dua kemungkinan. Mungkin kita maknai taukid atau kita maknai dengan makna baru. Contohnya tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa innamal likulli imrin ma nawa bisa kita maknai, ada kemungkinan kita maknai dengan taukid, ya, penegasan ulang innamal a'malu binniyat, atau dia mengandung makna baru. Maka ta'ayyana ala ta'sisi, maka sebuah keniscayaan dimaknai dengan taksis sehingga punya makna yang baru. Wafihi, kaidah ini furu'un, punya sejumlah contoh kasus. Diantaranya ketika ada seorang suami mengatakan anti talikun dan dia tidak punya niat apa-apa, maka fal asah, maka pendapat yang kuat al-hamal ala istinaf. Kalimat yang kedua kita hamal, kemarin telah kita sampaikan makna hamal, penafsiran dari pengamat, penafsiran dari reader, pembaca, penafsiran dari orang lain. Maka kita hamal menurut al-asah, pendapat yang kuat, ala istinaf, kalimat baru. Kalau kalimat baru anti talikun berarti dia jatuhkan dua kali cerai. Kalau kita maknai kalimat kedua adalah taukid, maka berarti statusnya menjatuhkan satu kali cerai. Kalau kita maknai istinaf alias taksis, maka dua kali, berarti dia menjatuhkan dua kali cerai. Syafi'iyah demikian juga mazhab 4 itu berpendapat kalau cerai 2 sekaligus atau 3 sekaligus maka jatuh sebagaimana bilangannya. Kalau 3 sekaligus ya berarti cerai 3, 2 sekaligus ya cerai 2. Nah, kemudian kaidah yang ke-16, yuqbalu qaulul amin fi raddi wa talafi. Diterima perkataan orang yang mendapatkan mandat atau amanah dalam masalah pengembalian dan kerusakan. Makna kaidah amin menurut para ulama fikih adalah semua orang yang kullu man iktamanahu insanun, semua orang yang mendapatkan amanah dari orang lain tentang hartanya, bahwa dia dan dia ridha bi baqaihi biyadihi, adanya barang itu di tangan orang yang di tangan al-amin. Sama saja membawa barang tersebut itu limaslahatin, karena kepentingan, kembali kepada pemilik barang, semacam al-muda, orang yang dititipi, atau ta'ud, kembali kepada lil haiz, orang yang memegangnya, semacam murtahin, orang yang menghutangi, atau dua-duanya seperti mudharib, seperti pengelola usaha mudharabah. Maka di sini dicontohkan ada 3 contoh amin. Pertama al-muda, orang yang dititipi barang. Orang yang dititip barang itu dia mendapatkan amanah, dan amanahnya adalah kepentingan
orang yang titip barang. Contoh amin yang lainnya adalah murtahin, orang yang menghutangi kemudian dia minta agunan. Maka barang agunan itu statusnya amanah di tangan murtahin. Kemudian yang ketiga adalah pelaku usaha pengelola dalam transaksi mudharabah. Dia statusnya adalah al-amin. Kalau murtahin, maka barang amanah itu kepentingan, yaitu barang amanah yaitu agunan, kepentingan orang yang menghutangi, kepentingan orang yang megang barang. Kemudian mudharib, pengelola dalam transaksi mudharabah, maka dia megang duitnya pemodal dan itu untuk kepentingan berdua. Ya, rad itu masdar dari raddahu, artinya arja'ahu, dia kembalikan. Talaf artinya al-halak, binasa atau rusak. Makna kaidah, jika rusak satu barang di tangan orang amanah, seorang al-amin, tanpa dia melampaui batas, tanpa dia ceroboh, atau al-amin mengklaim kalau dia telah kembalikan kepada pemilik, fa inal qawla fi dzalika qauluhu, maka pendapat yang dimenangkan adalah pendapatnya, perkataan yang dimenangkan perkataannya ma'ayaminihi plus sumpah. Li'anna yungkiru dhamana, karena dia mengingkari adanya kewajiban ganti rugi yang diklaim oleh pemilik barang, dan hukum asalnya dia terbebas bahwa atau dimmatihi, tanggung jawab dia itu bebas dari kewajiban terhadap manusia. Maka syaratnya seorang amin itu tidak punya kewajiban mengganti manakala rusak min ghairi ta'addin, tanpa melampaui batas, wala tafritin, tanpa ceroboh. Apa bedanya? Ta'adin itu melakukan dengan barang amanah, melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan. Sedangkan tafrid itu tidak melakukan yang harus dia lakukan. Contohnya orang yang mendapatkan barang titipan, dia harus tempatkan barang ini di tempat yang aman. Ada titipan motor, dia taruh di tempat yang aman untuk motor. Kalau dia taruh di halaman, kuncinya masih gantung, itu namanya tafrid, ceroboh, maka wajib ganti motor yang hilang. Kalau ta'adin itu melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Motor ini dilakukan sebagaimana fungsinya. Dilakukan sebagaimana fungsinya. Ketika dia tidak digunakan sebagaimana fungsi semestinya, maka ini jadi ta'adin. Ya, motor itu kalau mau dipanaskan, ya tinggal dipanaskan. Kalau dipanaskan sambil dinaik-naikkan, misalnya sambil diangkat-angkat, akhirnya jatuh, rusak, maka ini namanya ta'adin, melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Nah, jika tanpa ta'adin, tanpa tafrid, maka al-amin tidak punya kewajiban mengganti. Tapi jika barang itu rusak karena ta'adin atau karena tafrid, maka wajib mengganti. Dalil kaidah firman Allah Ta'ala, tolonglah menolong dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan melampaui batas atau melanggar. Sisi pendalilan, anaqala bitatminil umana, bahasanya sajian kita berpendapat umana, orang yang mendapatkan amanah itu wajib tadmin, bertanggung jawab dan ganti. Maka ini yufdi ila, menyebabkan ta'atuli masalihin nasi, terlantarnya maslahat manusia dan terjadinya al-qati'ah, putus hubungan di antara manusia. Maka tidak ada lagi ta'alufa, tidak ada lagi kedekatan hati, tidak ada tolong menolong dalam kondisi itu.
Seandainya orang yang diberi amanah itu wajib ganti padahal dia tidak ceroboh dan tidak salah, maka nanti orang tidak ada yang mau dia diberi amanah, dititipi barang amanah, nanti ada orang yang mau. Dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menitipkan satu barang titipan, fala domana alaihi, maka yang dititipi tidak punya kewajiban mengganti. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Artinya siapa yang menitipkan satu titipan indal amin pada orang yang diberi amanah, lantas rusaklah barang itu di tangan al amin tanpa kecoba, tanpa mulai batas, fala domana alaihi, maka tidak ada kewajiban mengganti. Ya, contoh penerapan kaidah al-muda al-amin, orang yang diberi titipan barang dan dia adalah orang yang diberi amanah. Seandainya dia mengklaim bahasanya barang titipan dicuri atau diambil qahwan paksa oleh orang yang zalim, itu perampok, maka dibenarkanlah ucapannya asalkan dia mau bersumpah wala yadmanu, dan dia tidak punya kewajiban mengganti. Seandainya orang yang dititipi itu mengklaim kalau telah mengembalikan barang amanah kepada orang yang menitipinya, maka dibenarkanlah perkataannya asalkan dia mau bersumpah. Ya, kemudian syarik itu dalam transaksi musyarakah. Maka jika syarik seorang pengelola mengklaim rusaknya harta syarikah, fa'ina yusaddaq, maka dianggap diyakini jujur karena dia adalah seorang yang mendapatkan amanah. Demikian juga ya, dibenarkan jika dia mengklaim telah mengembalikan harta kepada partnernya atau mitranya. Kemudian pengelola dalam transaksi mudharabah adalah amin, orang yang mendapatkan amanah, maka diterima ucapannya jika dia mengklaim hancurnya harta, hancurnya modal. Seandainya seorang itu ukila diberi mandat ala ainin satu benda untuk melakukan tindakan padanya dengan dijual atau disewakan. Lantas rusaklah benda tersebut di tangan wakil tanpa melampaui batas dan ceroboh, maka wakil tidak punya kewajiban ganti rugi ittifaqan dengan sepakat ulama, karena wakil adalah amin, orang yang mendapatkan amanah. Dititipi uang untuk beli makanan, ya, tolong beli di warung Padang, ya, ternyata di jalan kecopetan, ya, maka dia tidak punya kewajiban mengganti dengan sepakat ulama. Kemudian jika rusak harta wakaf di tangan an-nadhir, pengurus harta wakaf, semacam rumah itu hancur, rumah yang diwakafkan hancur, atau buku yang diwakafkan dicuri tanpa kecerobohan, maka tidak ada kewajiban ganti rugi karena dia orang mendapatkan amanah. Pengecualian kaidah mutahid, orang yang menghutangi, wal mustajir, dan orang yang menyewa, tidaklah dibenarkan dalam klaim kalau dia telah mengembalikan barang yang disewa atau barang jaminan menurut pendapat yang asal paling kuat, padahal keduanya statusnya amin. Kenapa kok amin ini punya hukum yang beda? Karena keduanya mengambil barang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Maka murtahid dia megang jaminan dan agunan untuk kepentingan penyelamatan uangnya. Demikian juga mustajir, penyewa, dia megang tukang orang yang merentalkan dan jenis-jenis yang lain, dia memegang barang karena kepentingan dirinya. Kemudian keluar dari perselisihan ulama itu dianjurkan, makna kaidah. Seorang qadiyah turku al-akhdha, meninggalkan beramal dengan madhabnya dan mengambil madhab yang lain, tolaban dalam rangka mencari lil istima', persatuan, dan tidak terjadi perpecahan di masyarakat, dan mewujudkan sikap wara' yang diperintahkan oleh syariat. Maka kaidah ini tujasidu wahdatal ummah, ini mewujudkan kesatuan umat Islam dan menunjukkan elastisnya fikih Islam dalam berinteraksi bersama pendapat yang berbeda. Dan bahasanya perbedaan pendapat dalam fikih itu bukanlah satu hal yang dimaksudkan. Bal al-aslam madinan, karena itulah yang lebih selamat secara agama dan yang lebih membebaskan dari
tanggung jawab. Bal al-aslam dan namanya yang lebih selamat secara agama dan lebih membebaskan tanggung jawab adalah keluar dari perselisihan ulama. Dari kaidah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan apa yang meragukan, ilama ambil yang tidak meragukan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan, istadalu bihadza, hadis ini jadikan dalil bahasanya keluar dari perselisihan ulama itu lebih utama karena dia lebih terjaga dari subhat, ketidakjelasan, kehalalan. Penerapan kaidah. La yajibu al-istinja' min al-ghairi mulawwith. Tidaklah wajib istinja dari sesuatu yang keluar namun tidak mengotori. Akan tapi dianjurkan dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Ada orang yang ketelan kelereng kemudian keluar, ya, keluarnya kelereng kering, tidak mengotori, nggak ada yang kotor, kering keluar. Maka apakah perlu cebok? Maka tidak wajib cebok, dianjurkan cebok, khurujan minal khilaf. Salat sunnah mutlak tidaklah terlarang fil haram di tanah haram fi awqatin nahi, di waktu-waktu terlarang mutlaqan secara mutlak. Ini pendapat Syafi'iyah, boleh saja orang itu sholat sunnah di Masjidil Haram di waktu-waktu yang terlarang. Akan tetapi melakukannya di waktu-waktu tersebut khilaful aula, pendapat orang utama, alias makruh, khurujan minal khilaf, dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Mengqashar sholat itu lebih afdal daripada tamam jika jarak safar itu 3 marhalah, yaitu 80, yaitu yang mau menyebabkan boleh qashar 30 atau 80-an kilo. Dalam rangka jika baru kemudian 3 marhalah dalam rangka keluar dari perselisihan ulama, yujibul qashar, karena dalam rangka menyelisihi, dalam rangka keluar dari perselisihan Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah mewajibkan qashar pada saat itu. Adapun jika jaraknya itu baru 2 marhalah, maka itmam itu lebih afdal daripada qashar. Khurujan dalam rangka keluar dari perselisihan juga yang masih mewajibkan itmam, tidak qashar. Kemudian dianjurkan bagi suami untuk tidak menyetubuhi istri yang baru dia nikahi sampai dia serahkan pada istrinya sebagian mahar dalam rangka keluar dari perselisihan ulama yang mewajibkannya. Kemudian dianjurkan mendatangkan saksi saat transaksi atau kemudian saat kegiatan merujuk istri yang dicerai dalam rangka keluar dari perselisihan ulama yang mewajibkannya. Tambahan catatan, disyaratkan bagi orang yang mau mengamalkan kaidah ini sejumlah syarat. Yang pertama, sisi atau dasar perselisihan itu qawiyan, kuat. Yang takuna adilatul mukhtalifain, misalnya dalil 2 orang yang berselisih itu mutaqaribatul quwwati, kekuatannya itu kurang lebih sama. Maka ini hanya berlaku untuk khilaf al-qawi. Dianjurkan untuk keluar dari perselisihan ulama ini berlaku untuk perselisihan yang al-khilaf al-qawi. Kalau perselisihannya itu perselisihan yang lemah karena jelas kelihatan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam batas pandangan kita, maka kaidah ini tidak berlaku. Kemudian tidak menyebabkan ala yu'addi mu'atul khilaf, tindakan mempertimbangkan perselisihan ulama tidak menyebabkan keluar dari ijma. Kemudian keluar dari perselisihan ulama tidak boleh menyebabkan terjumus dalam perselisihan yang lain. Kemudian ala yu'addi al-khuruj min al-khilaf, keluar dari perselisihan ulama tidaklah menyebabkan
tidak boleh menyebabkan terjumus dalam pelanggaran terhadap sunnah yang tegas atau irtikab melakukan hal yang makruh. Kemudian kalau Nadim hafizallahu ta'ala wal mutawalladu minal ma'dzuni indahum laysa bil matmuni. Dan dampak dari hal yang diizinkan menurut para ulama tidaklah ada kewajiban ganti rugi. Maka Nadim mengisyaratkan nafa'allahu ilmihi, mengisyaratkan satu kaidah, yaitu dampak dari hal yang diizinkan itu tidak mendapatkan jaminan ganti rugi. Ini kaidah yang ke-18. Bahasanya sesuatu yang dijumpai padanya izin syariat, jika digunakan oleh seseorang bimuqtada dzalika idni, berdasarkan tuntutan izin tersebut, maka dia tidak memiliki kewajiban ganti rugi mata wa taba alaihi min talafin, kerusakan yang terjadi karenanya. Maka jika kita dibolehkan melakukan satu tindakan, misalnya karena kita al-buju, boleh motong tangan pencuri. Gara-gara tangannya dipotong, ternyata dia mati. Maka orang yang mendapatkan izin untuk melakukan tindakan tidak kena kewajiban ganti rugi. Dia telah mendapatkan izin, maka yaitu izin dari syariat, maka tidak ada kewajiban mengganti. Dalilnya firman Allah Ta'ala, siapa yang zalim pada kalian, balaslah kezalimannya semisal dengan kezalimannya pada kalian. Bertakwalah kalian pada Allah dan ketahuilah bahasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Sisi pendalilan menghukum orang yang zalim semisal dengan kezalimannya diizinkan oleh syariat, maka tidak ada dampak kewajiban ganti rugi in hadasa talafun, jika terjadi kerusakan. Di anak doman karena kewajiban ganti rugi itu disebabkan ta'adi, melampaui batas dan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Maka adanya izin ini, maka fala yastami'u, maka dia tidak akan berkumpul kewajiban doman, tidak akan berkumpul bersama tajwizi syari', pembolehan dari syariat. Penerapan kaidah, seandainya sabaqa, tanpa sengaja, air kumur-kumur dan istingsa itu sabaqa, ketelan, sehingga masuk ke jawfi sha'im, perut orang yang berpuasa, padahal dunal mubalaghatin, dia tidak ngocok yang kuat, la yuftir, maka dia tidak batal. Dan jika ada seorang yang mau lewat di depan orang yang sholat, dan apa yang dimaksud dengan di depan adalah dia sampai sutrohnya jika ada sutroh, atau dia sampai tempat letak tempat sujudnya seandainya dia tidak pakai sutroh. Maka jika ada orang yang ingin lewat di depan orang yang sholat, maka orang yang sholat boleh mencegahnya. Cara mencegahnya bi asalil wuju, dengan cara yang baik. Fa'in aba, jika dia tidak mau ngotot untuk lewat, tapi asyadda minhu, maka lebih keras. Jika kemudian dia ngotot, akhirnya didorong sama orang yang sholat yang mau dilewati, didorong, akhirnya jatuh, terjungkal, kepala dulu, mati. Maka wa in ada ila qatlihi, jika mencegahnya itu menyebabkan sampai dia mati terbunuh, maka tidak ada kewajiban apapun bagi orang sholat yang dorong ini. Kenapa? Karena dia diizinkan oleh syariat untuk dorong. Maka dampak darinya yaitu orang itu mati, menyebabkan dia tidak mendapatkan tetap tidak mendapatkan hukuman karenanya. Kemudian contoh yang lain, orang yang minum khamar julida, dicambuk al-hadda dengan hukuman had, itu 40 atau 80 kali cambuk, maka tidak ada kewajiban dan ganti rugi. Fama talatas dia meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Karena atalah kerusakan itu tawal ada dimunculkan
muncul dari hal yang diperintahkan. Demikian juga hukuman-hukuman had yang lain. Maka dia dicambuk 40 atau 80 kali. Sebagian cambuk itu bikin jantungnya kambuh, mati. Nah, maka tidak ada kewajiban apapun. Maka tidak ada kewajiban apapun bagi orang tersebut, yaitu bagi al-kuju, tidak ada kewajiban apapun. Seandainya ada al-mustajirah, orang yang merental, menyewa, hammalah membebani, dia menyewa wasilatal hamli al-mustajirah, sarana membawa barang yang disewakan. Udah dibebani qadral mu'tad, dengan kadar yang biasa. Lantas ternyata sarana membawa tadi halakat binasa, maka tidak ada kewajiban ganti atasnya, karena perbuatannya dibolehkan dan diizinkan. Lain hanya kalau dia bebani lebih dari biasanya, maka dia punya kewajiban ganti rugi karena hal itu tidak diizinkan. Ada orang nyewa truk atau yang lain, memang untuk angkot atau pickup, ya, dan dikasih muatan yang wajar. Ternyata kendaraannya rusak karena muatan tadi, padahal muatannya sudah muatan standar. Maka dia tidak punya kewajiban ganti rugi. Tapi kalau tidak standar, overload, rusak, maka ada kewajiban ganti rugi. Waitafarat dari kata ini, bahasa siapa merusak mayudhihi, sesuatu yang menyakitinya, maka tidak ada kewajiban mengganti. Ini disyaratkan oleh Sa'di dengan mengatakan wa mutlifu mu'jihi laisa yadmanu, dan orang yang merusak, orang yang menyakitinya tidaklah punya kewajiban ganti rugi bitifai ba'da tifai al-billati ya asanu, setelah membela diri dengan cara yang lebih mudah baru dan lebih berat, Dan beliau Sa'di mengatakan dalam syarah beliau, maka jika ada orang yang menyerangnya, atau ada hewan yang menyerangnya, atau buruan tanah haram yang menyerangnya, atau ayam yang tiba-tiba loncat menyerang, fa'atlafahu, lantas dia bunuh dalam rangka mencegah dirinya, maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Namun yadfa'uhu, tidaklah dia cegah bil ashal fal ashal, dengan cara yang lebih mudah baru agak berat, kemudian lebih berat. Maka misalnya ada orang menyerang, sholah alaihi ada orang yang menyerang, maka serangan orang ini tidak langsung menyebabkan kita boleh membunuhnya. Namun dicegah dulu baik-baik, menghindar, lari, dia ngotot ingin ini, akhirnya dilayani, akhirnya kemudian kena pukul mati. Maka ini tidak ada kewajiban ganti rugi. Fala dhamana alaihi, mengingat bil asal fal ashal. Ini kalau yang nyerang itu orang, bil asal fal ashal itu tidak bisa dipraktekkan kecuali oleh para pendekar. Kalau bukan pendekar, ini mau diserang orang pakai golok, udah cari balok, buk, ya. Kalau pendekar, wah ya, boleh jadi dia punya kemampuan untuk ngelip dan seterusnya. Nah, itu dulu yang dilakukan. Kok tetap terus nyerang, mendesak, baru dihajar. Kalau bisa ngajarnya tidak mati, pingsan saja. Kok nggak sulit? Kok sulit? Diajar sampai mati, tidak apa-apa. Kalau Nadim hafidhullah ta'ala, wadhanu, dan prasangka, jika jelas salahnya, asqid, maka jatuhkanlah, wahadisan, dan satu peristiwa,
dengan waktu yang terdekat, irbit, ikatlah. Maka An-Nazim wafaqahullah ta'ala mengisyaratkan dalam bait ini dua kaidah. Itulah kaidah yang ke-19 dan 20. Kaidah 19. La ibrata bidhanni al-bayyini khata'uhu. Tidaklah teranggap prasangka yang jelas salahnya. Makna kaidah. Telah lewat bahasanya peradzan itu adalah tingkatan al-idrak paham. Dan hukum syariat ghalib umumnya dibangun di atas prasangka kuat. Akan tetapi jika hukum dibangun di atas prasangka kemudian jelas salahnya, maka itu satu hal yang batil. Wajib mengacu pada hukum yang yakin. Inilah makna kaidah. Dalil kaidah firman Allah Ta'ala, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya dzan prasangka tidaklah bermanfaat menghadapi kebenaran sedikit pun. Sisi pendalilannya. Hukum asalnya adalah beramal dengan yakin dan itulah yang benar. Namun berpindah kepada dzan manakala tidak ada yakin. Adapun ketika ada yakin, maka dzan tidak manfaat sedikit pun. Contoh penerapannya. Seandainya ada seorang mengira bahwa al-lail malam masih ada di bulan Ramadan, lantas dia makan sampai jelas kalau dia makan setelah terbit fajar. Atau dia sangka matahari tenggelam, lantas dia buka, kemudian jelaslah belum tenggelamnya. Ada rubiah belumnya tenggelamnya, maka batalah puasa dalam dua keadaan di atas. Maka kalau Syafi'iyah ini dikira belum subuh, makan dinikmati, makan sahur dinikmati, pas kurang lebih selesai makan, habis minum teh, minum susu, terdengar suara orang ramai pulang dari masjid. Wah, ini sudah subuh, sudah bubar. Maka orang ini kalau di mazhab Syafi'i dia wajib imsak seharian dan dia wajib qadha. Puasa hari itu tidak sah. Kenapa? La ibrata bidhanni al-bayyini khata'uhu. Ini jelas salahnya maka tidak teranggap. Yang sah, yang puasanya itu sah manakala tidak diketahui. Tidak diketahui salah ataukah tidak prasangka tersebut. Ya, seandainya ada seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan, dia kira perempuan ini bukan istrinya karena pakai cadar, sama-sama pakai cadar. Ya, dia kira bukan istrinya, kemudian dia katakan anti talikun, dia nyerai perempuan lainnya. Tsumma tabayyana annaha zaujatuhu. Ternyata diketahui kalau itu adalah tulen istrinya. Ya, maka tuliqat, perempuan ini tercerai. Seandainya suami memanggil salah satu dari dua istrinya, lantas yang menjawab istri yang lain, lantas suaminya mengatakan anti talikun, wa yadhunnu, padahal si suami menyangka bahasanya bahwa yadhunnuha, padahal dia mengira kalau itulah yang dipanggil adalah allati nada yang dia panggil. Maka dalam kondisi ini berarti kalimat cerai tidak teranggap. Lam tutolak al-munada, ya, istri yang dipanggil tidak tercerai dan istri yang datang juga tidak tercerai. Seandainya ada wanita yang dicerai mengklaim kalau dia hamil, maka suami wajib menafkahi selama hamil. Ternyata hail, catatan kaki satu, hail artinya ghairu hamil, tidak hamil. Maka suami bisa meminta kembali semua yang telah dia berikan. Seandainya ayana imamahu, seandainya dia mengangkat imamnya dengan isyarat kepadanya,
Demikian juga yang meyakini kalau itu Zaid ternyata bukan Zaid, maka sholatnya itu sah karena kesalahan tidaklah terjadi pada personnya, namun pada prasangkanya, dan tidak teranggap prasangka yang jelas salahnya. Kemudian kaidah yang ke-20. Hukum asalnya adalah al-hadis, peristiwa itu disandarkan kepada waktu yang terdekat. Makna kaidah, perkara yang mustahdasah yang baru, jika nuzi'at diperselisihkan, dia tahu kebaruannya, maka dimaknai pada waktu yang paling dekat, bukan yang paling jauh. Karena waktu yang paling dekat dua belah pihak disepakati itu adanya dan barunya, maka dia satu hal yakin. Adapun waktu yang lebih jauh, maka itu meragukan. Makna kaidah. Kaidah ini pakaikan dalil untuk keterangan telah lewat tentang kaidah yakin la yazulu bisyak. Idhadi, karena kaidah ini adalah derivat dari kaidah sebelumnya, yaitu al-yakin la yazulu bisyak. Contoh penerapan kaidah, ada seorang melihat jika ini ada air mani, dia tidak ingat kapan mimpi. Wajib baginya mandi, wajib baginya mengulang semua sholat yang dia kerjakan sejak tidur terakhir yang terjadi. Demikian juga seandainya seorang berwudu dari satu sumur selama beberapa hari, kemudian dijumpailah dalam sumur tersebut terdapat najis, walam yu'lam, dan tidak diketahui kapan waktu adanya najis, maka tidaklah wajib baginya kecuali qada sholat maka layak zamhu, tidaklah wajib baginya kecuali mengqada sholat yang dia yakin kalau dia mengerjakan sholat tersebut dengan membawa najis. Jadi adalah sholat yang alati fa'alah yang dia lakukan setelah akhir ahdasahu, hadas terakhir yang terjadi. Nah, ada orang yang memukul perut ibu hamil atas keguguranlah anak dalam keadaan hidup, bapaknya ada hidup selama beberapa waktu lamanya tanpa sakit, kemudian meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban ganti rugi, karena hadhar kemungkinan yang lebih mendekati bayi tersebut mati karena sebab yang lain. Pembeli mengklaim bahasanya dia jumpai pada barang dagangan yang dia beli aiban cacat, dan bahasa itu terjadi sebelum qabd. Penjual mengatakan itu terjadi setelah qabd, itu setelah terima barang. Maka yang dimenangkan adalah pendapat si penjual kalau cacat itu baru di tempatnya pembeli. Ittifaqi ala wujud bil aib, ya, karena disepakatinya adanya cacat di waktu tersebut dan bersendiriannya pembeli bikaunihi qoblal qabdi, karena itu sebelum sebelum serah terima. Ya, karena ittifaq adanya kesepakatan muncul cacat di dalikal waktu, di waktu itu, yaitu waktu setelah serah terima. Bifati al-mushtari, sedangkan pembeli bersendirian kalau itu terjadi sebelum serah terima. Dan kalau Nadim hafizallahu ta'ala wa ma'ala khulfil qiyasi tabata alaihi la yakithu
man tathbata. Dan yang menyelisih kias thabata alaihi, yang memang valid padanya, maka tidak dikiaskan. Maka An-Nadhim zadahullahu taufiqa di bait ini menyebutkan satu kaidah, yaitu maka ala khilafil asli la yuqasu alaihi. Segala sesuatu yang menyelisih hukum asal tidak dikiaskan. Mana kaidah? Telah lewat bahasanya rukhsah itu ada ala khilafil asli, menyelisihi hukum asal karena satu dalil. Wa fiha, dan dalam rukhsah terdapat kemudahan dari Allah Ta'ala terhadap para hamba. Wal asl, dan hukum asalnya tidak ada rukhsah. Walima amru kadalik, dikarenakan hal tersebut, fa inna li tawassa' fihi, maka tidak boleh berlonggar-longgar dalam rukhsah. Tidak boleh pula melampaui batasannya yang ada padanya. Nasyama lebih-lebih lagi jika ilah rukhsah itu tidak diketahui secara maknanya secara akal. Dalil kaidah ini adalah istishab, mempertahankan keadaan dulu. Bahwa juga penjelasannya bahasanya rukhsah itu menyelisih hukum asal. Maka fama lam tarid fi rukhsatu, maka perkara-perkara yang tidak mendapatkan rukhsah, maka kita pertahankan hukum asal. Bi khilafi ma waradat, beda lain hanya dengan hal yang ada padanya rukhsatu rukhsah. Nah, contoh penerapan kaidah, tidak cukup mencukupkan diri mengusap bagian bawah khuf, dikiaskan dengan mencukupkan diri mengusap sebagian atas khuf menurut mazhab. Itu mazhab Syafi'i. Karena tidaklah telah bukti lam yathbut, tidaklah ada al-iktisar, mencukupkan diri dengannya. Berbeda dengan berkhilaf al-iktifa, berbeda halnya dengan mencukupkan diri dengan mengusap sebagian atas khuf. Fa'iktasiru alaihi, maka adalah dia cukupkan badannya wukufan, dalam rangka berhenti pada tempat rukhsah. Kemudian jarak qasar adalah dua marhalah. Maka siapa yang bersengaja ke satu tempat dan jaraknya satu marhalah, dan dia dengan niat untuk tidak tinggal di sana namun kembali, maka tidak boleh baginya qasar saat berangkat ataupun saat pulang, meskipun dia mendapatkan kesusahan di dua marhalah berturut-turut. Karena itu tidak disebut safar yang tawil, safar yang panjang. Wal ghalib fi rukhsati al-ittiba, dan yang dominan dalam masalah rukhsah adalah al-ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholat pada itu hukumnya haram indal istiwa, ketika matahari pas di tengah-tengah, kecuali hari Jumat karena ada hadis padanya. Dan tidak bisa dikiaskan waktu-waktu larangan, waktu-waktu yang terlarang selain hari Jumat, tidak boleh dikiaskan dengan waktu istiwa, waktu matahari pas di tengah-tengah. Karena rukhsah qad waradat, terkadang terdapat padanya kekhasan sehingga tidak bisa digabungkan dengannya ghairuhu, selainnya.
Waqat istasna fuqaha Syafi'iyah, para ulama fikih Syafi'iyah memberikan pengecualian beberapa kasus minal kaidah dari kaidah ini. Maka diperbolehkan musaqah, transaksi musaqah untuk inap, untuk anggur, padahal nasnya berkenaan dengan pohon kurma. Bahkan nukil dan dinukil dari Al-Imam Syafi'i bahasanya beliau mengkiaskannya dengan pohon kurma. Wahadiswa maka kasus ini dan yang semisal takun istisnaan adalah pengecualian binaan berdasarkan bahasa hukum asal menurut Imam Syafi'i, yaitu tidak ada qiyas dalam rukhsah sama sekali, karena rukhsah itu menyelisih hukum asal. Adapun saja dikiaskan dengan perkara yang nampak padanya makna fahadis suatu, maka bentuk ini bukanlah pengecualian. Wallahu a'lam.